Ini teman-teman ya, udah terbiasa kita. Kutang, Ya, apa kabar Kutang? Ya gimana? Kayak mana ya Faru? Kau yang bilang kayak mana ya? Aku kurang ngerti apa yang maksudnya. Jelaskan dulu. Pertanyaan kayak gini loh Dika, apa manfaat meninggalnya Yesus? Iya, pertanyaan di atas. Berdasarkan informasi Iya. yang tertulis dalam Bible kalian bagi Informasi. Kristen atau bahkan bagi manusia, apa itu manfaatnya Dinda Dika? Silakan. Iya, menurut informasinya seperti apa? Supaya Seperti apapun supaya satu informasi tidak itu, satu tujuan. Maksudnya seperti kayak mana apapun informasi? seperti apapun bentuk informasi itu, aku berupaya untuk memahaminya dan menerimanya. Dika, silakan. Nggak semua menerima. Saya Semua pribadi menerima kalian. berupaya untuk menerimanya. Ya silakan, sabar teman-teman ya. Ya silakan Dika, Kau silakan pribadi. Dika. Sabar, Yakin kau? teman-teman ya. Yakin kau pribadi? Iya, bagi saya pribadi akan berupaya untuk menerimanya Dika. Silakan. Nggak tulus kau lah nggak yakin aku. Nggak tulus Ya, gitu ambil tema lain aja, Bang Baru. Ambil tema. Aja kau ya. Sabar. Ambil tema yang lain aja. Ngomong nggak ada. Jangan bilang tanah lu di bawah. Jangan bilang tanah. Ini urusan Sabar, Bang. jangan ada yang ikut aku. Sabar, Bang. Dari tadi aku berusaha untuk sabar, kau bikin. Memang nggak ada kalmu. Bertonton beras kau makan di Indonesia ini yang merupakan subsidi dari pemerintah, nggak berkembang akalmu menjadi kotoran semua. Itu si Otang itu, yang tadi kan si Otang kan, dia itu anak metal. Dia tahu beliau anak metal. Anak apa? Anak metal. Metal. Jadi gini, maksud anak metal itu, dia itu gayanya selengean. Tiap dia pakai lepis itu selalu yang namanya lututnya itu yang sobek, Bang Baru. Tahu kan? Lutut yang sobek. Nah, dengan lutut yang sobek itu, mudah-mudahan akalnya kena angin, gitu. Kan akalnya di situ. Biar kena angin akalnya dia. Oh begitu. Iya, Bang. Dan mungkin pernah kebentuk pula dengkulnya ya. Kayaknya seperti itu. Si Dika ini parah kali. Oke, kita naikkan lagi ya teman-teman ya. Moderator naikkan lagi. Alah, ini si King ini kerasa bang karena belum cair THR-nya dia. Nantilah. Nanti kan mau dapat transferan. Kasihlah, Bang King, kasihan. Siapa tahu dia buat kawin lagi gitu kan. King, bentar King ya. Bentar, ada. Ya kita naikkan lagi teman-teman ya yang lainnya. Iya, vertikal. Putra Sel. Ya, Ya, Islam Kristen. Islam bang. Ya, silakan Bang Putra. Assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bang Putra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Ada yang mau sampaikan Bang? Belum ada lagi bang, ikut nimbrung dulu. Menyimak dulu. Ya, izin Bang ya, nyimak di bawah dulu bangkunya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, disapa dulu Sal. Sal, aku mau ngecek DM dulu Sal. Mana tahu ada yang beli Oke, parfumku oke. Sal. Lah Musli, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Bujang Minangmu. Ya, kenapa kok? Ya gimana Budat? Ya, emosi Pak mulai kerasukan aku sih. Gimana Lagi Bang emosi Budat? aku lagi emosi. Enaknya. Bang Baru, Boleh bisa nggak kalian tenten? Kalian boleh nggak emosi tanpa kerasukan? Boleh nggak? Emosi, tapi jangan kerasukan. Apa Sal? nyesal kali aku menyapa.
Giliran kau yang menyapa di palele aku ya kan. Di memang konten ini ya bahasanya itu. Hah? Datang lagi ya barusan. Bukan si Otang Sidika tadi itu. Si Otang ini dia akan pernah bilang begini ya Bang Baruk ya. Si Otang itu kelebihannya itu Nyenye salah aku Bang Faruk dia itu bisnis. Aduh. Kalian bersahabat tuh. Enggak, lucunya gini teman-teman, setelah dia ngomong penuh dengan kata-kata yang indah kayak gitu, dia bilang kami ajaran kasih katanya. kami ajaran kasih kata dia. Tahu di Ajaran kasih kata dia. Maaf cakap ten ya, jangankan kami B2 pun nggak percaya perkataan kau lagi, nggak percaya. B2 pun nggak percaya lagi perkataan kau. Aduh. Tenang ya, buat adik-adik Oten tenang. Dikendalikan roh kudusnya ya, dikendalikan ya. Oke, Nendi, selamat bergabung Nendi. Halo Nendi. Waalaikumsalam. Muslim saya Bang, lagi menyimak aja Bang. Silakan Bang Nendi, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak Bang, saya senang banget ya Abang mayoritas umat muslim di Indonesia ini Abang masih ada yang berani mempertahankan dengan kekokohan Abang, dengan cara perjuangan Abang yang nggak mau dibeli sama orang selain muslim gitu Bang. Keren Bang. Setuju banget Bang, sukses terus Bang, sehat terus. Jangan diikutin Bang, jangan diikutin. Ini namanya prinsip Bang Faruk Bang, bermuamalah tuh boleh. Enggak, saya betul-betul terharu gitu, bagus banget Bang. Semoga selalu dipertahankan Bang, sehat selalu, sukses selalu ya Bang ya. Amin. Amin. Ada lagi Bang Nendi? Udah Bang, makasih Bang ya. Selamat berpuasa semuanya muslim ya, selamat berpuasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini teman-teman ya, kalau boleh jujur ya, orang-orang di luar Islam itu cari rezekinya itu nabrak Bang. Itu nabrak mereka, nggak ada hukumnya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman yang mau saya sampaikan ya, saya yakin dan percaya ada banyak di atas bumi ini umatnya Nabi Muhammad SAW yang dimudahkan Allah rezekinya, berlimpah ruah hartanya. Apa yang saya lakukan ini adalah pancingan buat kalian umatnya Nabi Muhammad SAW yang saat ini menjadi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Keluar kalian. Ini pancingan saya supaya kalian keluar. Mana Utsman zaman sekarang? Mana Abdurrahman zaman sekarang? Umat saat ini membutuhkan jiwa-jiwa seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan satu sahabat lainnya itu yang kaya juga. Gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku ingin berbagi keberkahan. Aku ingin ini contoh nih teman-teman ya, tunjukkan nama kalian teman-teman ya. Bahkan ketika ada saudara muslim kita yang ingin didoakan, ya kan? Bentar ya, yang ingin didoakan. Sebentar, ini aku tunjukkan ini. Aku buat komunikasi khusus ini kegiatan di pondok tadi malam ini ya, di sepertiga malam ini, baca nih. Di sepertiga malam ini, kami keluarga besar Pondok Pesantren Bang Faruk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit Ibu Wirna. Ya, Yani, dan memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas ya penyakitnya karena dia sakit nih ini. Ini dilakukan sepertiga malam. Beliau mentransfer uang sebesar Rp300.000 untuk kegiatan pondok. Ya, nih, saya udah transfer itu ke WhatsApp-nya nih. Alhamdulillah, pada malam Ramadan yang ke-22 pada malam hari ini santri mu'alaf sedang menyantap makanan sahur Bang bersama dengan warga sekitar pondok pesantrennya nih Bang Faruk. Kami di waktu sahur ini mohon kepada Allah SWT agar Ibu Wirayani disembuhkan dari penyakitnya dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sama sekali. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Nah, teman-teman kan udah lihat kan, yang masuk itu ke perut mereka, Bang. Perut mereka gitu loh. Saya yakin dan percaya harta muslim itulah yang berkah karena mau masuk ke perut mereka. Kalau harta Oten aku ragu. Aku ragu gitu loh. Lebih baik bagi aku nggak usah berjuang kalau masuk harta tidak berkah dalam perjuanganku. Itu aja tuh. Ini kata kasar teman-teman ya, kembali tapi ini prinsip ya. Lebih baik bagiku tidak usah aku berjuang daripada aku berjuang tapi ku masukkan harta yang tidak berkah dalam perjuanganku. Sia-sia. Mending aku tidur-tidur di rumah. Ya kan? Tidur-tidur ngapain? Punya aku aset 1M, 2M, 10M gitu loh. Ku salurkan ke sana kemari, tak ku pilah-pilah gitu loh. Tapi untuk harta muslim semuanya aku yakin selama lisannya mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah, ya niscaya harta dia berkah apapun profesinya. Gitu. Karena aku nggak salah, gitu loh. Daripada segala sesuatu sia-sia, mending aku gak usah berjuang, main tampung-tampung aja. Harta Oten pun tampung. Kan gitu. Kenapa aku bisa begitu berbicara, Faruk? Aku mantan Oten, Bang. Nggak perlu kujelaskan lagi sama kliennya. Oke, Seni Gembala, selamat bergabung Seni Gembala. Seni Gembala. Bang Ari. Iya, waalaikumsalam Bang Seni Gembala. Wah, kepencet bang. Siap. Semangat Bang, semangat ya. Seneng aku seneng lihat kamu. Siap Bang Seni, siap. Bang Baruk juga iklan Bang Baruk, udah lama juga nggak iklan. Ya, betul. Bang Dewa. Siap. Ya, Iwan Tila. Dewa di sini menulis satu buku ya, di mana buku itu perbandingan mengenai soal agama Islam dan agama Kristen dan fitnahan-fitnahan dari orang-orang Kristen. Tidak ada penghujatan, tidak ada penghinaan. Silakan kalau misalkan ada yang minat, itu Dewa habis fotokopi itu di atas 40.000, di bawah 50.000. Total semuanya itu ada 200 halaman. Kalau ada yang minat, silakan DM ke Dewa, dibaca bukunya, insya Allah itu bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang minat bikin kaos ya, entah itu gambarnya dengan Bang Faruk, dengan Bang Juma, dengan Dewa, Ustadz Tata, atau dengan apologet pilihan, silakan DM ke Dewa. Contoh kayak gini nih, ini Bang Raub ini orang Singapura, dia pengen bikin kaos Dewa, Bang Juma, sama beliau, dan beliau juga bikin dengan Bang Faruk. Yang ini Dewa share ini foto dengan Dewa dengan Bang Juma ya. Kalau ada yang minat, silakan DM ke Dewa. Kaosnya ada yang harga 150, itu bahan cotton plasma. Ada yang harga 200, itu bahan jatuh, bahan butik tanpa setrika. Ukuran bebas, warna bebas, fotonya pun, gambarnya pun bebas. Atau enggak, misalkan saya pengen sama suami saya berdua, temanya lebaran, boleh, bisa. Nanti dia ada yang desain. Silakan DM ke Dewa ya. Bagi yang minat bukunya sama kaosnya, silakan DM ke Dewa. Makasih Bang Baruk. Silakan lanjut. Masya Allah. Ya, kau Sal, silakan Sal. Ya, Bang Faruk. Nah, bantu subscribe YouTube karena aku kan nggak jualan lagi, udah sold out, udah tutup ya, karena kan besok mau pulang nih. Nah, ini teman-teman yang mau bantu subscribe, teman-teman, 1.300 orang, sebentar lagi 1.000 subscriber nih. Nama akunnya ini teman-teman, nah YouTube Sal P1000 gitu teman-teman. Yang mau bantu subscribe silakan. Sebentar lagi 1.000 nih, dikit lagi kok. Gitu, paling gitu aja Bang Faruk. Ya, sama dulu tamunya Sal. Oke, Zegi, how are you? Selamat siang. Zegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Saudara-saudaraku seiman, semangat Bang, menyebarkan panji-panji Rasulullah Bang. Masya Allah. Semangat Bang. Lagi Bang. Kami mendukung Bang, kami mendukung dari bawah. Saya baru sekali ini naik Bang Faruk karena merasa penting untuk mensupport saudara-saudara saya muslim semua. Semangat Bang.
Insya Allah bang. Banyak yang senang sama abang, banyak, sama kalian semua banyak. Kenapa? Di samping orang lain nggak mampu dia seperti abang mampu, orang senang bang. Mungkin ya bukan karena nggak mampu ya, mungkin karena tidak ada kesempatan sama dia. Tidak ada kesempatan ya kan. Abang yang ada kesempatan, ada yang langkah, ringan langkah atau segala macam. Abang semangat bang. Semua mendukung bang. Oke bang, itu aja bang ya. Oh iya, palingan Bang Faruk kita kembali ke ini ke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke parfum Bang Faruk teman-teman. Itu berarti harga parfumnya 120 Bang Faruk ya. Nah teman-teman yang mau beli parfum Bang Faruk itu ada beberapa jualan yang dijual Bang Faruk, parfum, daster, sama baju satu set gitu Bang Faruk ya. Nah itu ada harganya 145.000, 135.000 sama parfum 120.000 gitu. Loh, mana sisanya? Ngepilin strik mau kamar mandi. Nih, si Opung naik lagi dia, Jambres 5 juntanya naik lagi dia. Oh ya ini tadi Bang Faruk kan, karena si Opung ini tadi Bang Faruk kan gini kan, dia membahas tentang Nabi Muhammad 600 tahun kan. Dia nggak pernah memikir dari zamannya Yesus, sebelum zamannya Yesus, dari Maliaki itu kan jaraknya 400 tahun lebih. Kenapa nggak diprotes dia situ? Kenapa Nabi Muhammad aja diprotes? Gitu Pung, silakan Pung. Ya, silakan Pung. Pung. Ya, silakan on cam Pung. Oke, siap sudah. Siapa ini? Salpasari buka tadi yang bilang apa Maliaki yang 400 tahun ke zaman Yesus. Betul. Betul. Ini apa ini? Pasar Ibu ini marga kah? Iya, marga P1000. Oke. Horas laiku. Begini. Dari Maliaki sampai ke zaman Tuhan Yesus itu 400 tahun karena sudah terjaga, bait suci sudah didirikan. Setelah bait suci didirikan itu turun-temurun pengajarannya sudah ada. Nah kalau tadi juga misalnya di Mekah itu sudah ada bait suci Oke, yang berarti kalau udah terjaga berarti perlu nggak ketika tidak ada kesalahan lagi Yesus diturunkan kalau udah terjaga? maksudnya Kalau memang dari zaman Maliaki itu udah terjaga keaslian dan kemurnian ibadahnya ataupun pengajarannya, perlu nggak diutus Yesus lagi untuk membenarkan? layak kita anaknya raja. Satu pertanyaan kalau sudah didiskusikan kita jawab dulu, baru langsung ini habis ini. Yang saya jawab itu benar nggak? Itu sudah terjaga di bait suci. Kitab yang ditulis oleh Musa sudah dibacakan turun-temurun ke Yesaya sampai ke Maliaki, ditutup. Ya memang nggak perlu datang karena itu sudah terjaga. Nah kalaupun sekarang layak terangkan, kalau dari zaman Ismail sudah ada itu terjaga sampai jaga zaman Nabi Muhammad, so tidak ada masalah. So, kata Yesus, aku datang begitu ya Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, menggenapi. Setuju. Sekarang kita saya tantang. Kita bahas bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat dan bagaimana Muhammad. Tenang. Pertanyaannya tadi begitu. Nggak apa-apa. Kita coba bahas di situ, nggak ada masalah. Tapi yang saya bilang tadi kan saya tanya sama Lae Faruk 600 tahun itu apa? Terus Lae potong dari bukan potong. Gini. Sudah. Jun bicara sampai selesai baru saya jawab. Oke, silakan. Bapak Junta kan tadi mempertanyakan tentang kenapa Nabi Muhammad datang setelah Yesus 600 tahun. Gitu. Kenapa? Seharusnya jawaban aku tuh gampang. Kalau Nabi Muhammad diutus di awal daripada Yesus nggak perlu diutus lagi karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nggak perlu Yesus diutus lagi. Kok Nabi Muhammad diutus sebelum Yesus? Tetapi inilah yang disampaikan Bang Faruk tadi. Kita nggak bisa mengubah rencana Allah begitu, rencana Tuhan.
Nah, kalau Bapak mempertanyakan kenapa Nabi Muhammad diutus setelah Yesus 600 tahun. Nah, karena untuk membenarkan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Contoh, dari Maliaki sampai ke Yesus itu ada 400 tahun lebih. 400 tahun lebih loh. Dari mana bentuk pengajaran itu bisa benar sampai Yesus? Kalau memang benar Yesusnya nggak perlu diturunkan. Kalau benar, iya kalau Udah benar bisa Yesus dijawab. diturunkan. Iya Sudah silakan. bisa saya jawab? Iya silakan. Jadi gini lah kita bicara santai, pakai apa namanya otak yang dingin, santai. Benar, saya tadi bukan bertanya apa sok-sok ini. Saya pengen tahu kenapa 600 tahun, kenapa lama ya Bang? Diterangkan, ya udah saya terima, saya nggak protes, begitu. Nah terus tadi kamu Proses. potong. Tadi Mana saya protes? protes. Apa? Tadi Coba buka protes. rekaman. Nggak ada. Iya, tadi protes. Karena Bapak Bang udah Faruk ceritakan tadi. yang lain-lain sana sini Yahudi lah apa. Saya bilang jangan ke situ, jangan ke Yahudinya itu. Tinggal terangkan berapa lama setelah Isa Al-Masih. Tadi yang bilang Isa Al-Masih itu Bang Faruk loh. Yesus itu tadi itu. Siapa nabi sebelum Nabi Muhammad? Saya tanya. Isa Al-Masih dia bilang. Oke, berapa lama jaraknya? 600 tahun, 700 tahun dia bilang tadi itu. Oke, kira-kira kisah setelah Yesus atau Isa Al-Masih ini sampai Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa yang terjadi di situ? Itu yang saya tanya, nggak aneh-aneh. Tapi ketika kita Faruk dia kesana kesini, saya bilang langsung aja intinya begitu. Gak usah framing. Intinya tadi Bang Faruk udah menjelaskan dalam peristiwa yang ya. Bang Faruk menjelaskan dalam peristiwa kenapa Nabi Muhammad diutus 600 setelah Yesus, kan begitu. Karena nggak Iya mungkin ini aku tulis loh Yahudi ini. Aku tulis Abang Faruk tadi tanya Yahudi. Apa hubungannya Nabi Muhammad dengan Yahudi kan begitu. Dan itu sudah diluruskan oleh Bang Faruk, Terus kamu bilang, ya udah jangan bawa Bang Faruk lagi. Tadi kan kamu mempertanyakan Nabi Muhammad diutus setelah 600 tahun. Kan begitu setelah Yesus. Nah, kamu bingung bagaimana kamu mempertanyakan dalam Islam Nabi Muhammad yang notabene-nya bukan orang Yahudi. Sementara dalam Yahudi yang kamu bilang udah benar, tapi dari Maliaki sampai ke Yesus itu 400 tahun. Seharusnya kamu di situ berpikir. Di zaman sebentar. Di zamannya Yahudi yang dikatakan ajarannya turun menurun udah benar, kenapa harus diutus lagi Yesus? Wajar kalau Nabi Muhammad diutus gara-gara bukan orang Yahudi untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang di depan, yang di awal. Diutuslah Nabi Muhammad. Ini Yesus diutus padahal dari Maliaki udah benar nih, dari Musa udah benar. Kok bisa diutus pengajaran yang benar diutus lagi untuk menghilangkan pengajaran benar tadi? Kok bisa? Ayo. sudah? Iya, silakan. Oke, beda jauh kalau nanti, makanya saya sebenarnya nggak mau membandingkan. Kalau dibandingkan sangat beda jauh. Jadi gini, dari Musa yang saya ikuti yang tadi kau bilang sampai Maliaki, ini kan sudah sudah didirikan bait suci. Didirikan bait suci, ada buku pedomannya. Nah, kenapa harus datang lagi? Jangan langsung ketawa. Ada kitab Taurat dengan apa? Semua kitab nabi-nabi di situ. Bahkan kalian akui hanya Mazmur atau Jabur, padahal itu semua kitab nabi banyak. Kamu cerita saya nggak ketawa loh tadi. Saya tidak kayak nada ngejek begitu. Nah, jadi ada pedomannya, ada undang-undangnya. Nah, setelah tadi saya ikutin anggap benar 400 tahun datang menggenapi Taurat dan kitab para nabi tadi. Begitu. Itu jawabannya. Terus kalau masih bertanya itu kita bukan itu loh pertanyaanku, Pak. Pertanyaanku bukan itu. Pertanyaanku ini kulangnya. Dari zamannya Musa ke Maliaki itu kan pengajarannya Bapak bilang tadi telah benar. Kan begitu, telah benar. Kok bisa pengajaran ini telah benar, datangnya Yesus menggugat pengajaran ini? Ini Tuhan, apa sih mau Tuhan nih menurut Kristen? Udah benar pengajaran dari Musa ke sampai Maliaki. Dari Maliaki ke Yesus 400 tahun lamanya. Kok bisa yang 400 tahun ini menggugat ajaran yang benar?
Kalau Nabi Muhammad dari Yesus, wajar sih sebenarnya Nabi Muhammad diutus. Kenapa? Dari Maliaki sampai ke Yesus 400 tahun digugat nih kebenaran tadi. Nah, diutus oleh Nabi Muhammad untuk mengubah kesalahan tadi agar benar kesalahan tersebut. Begitu. Jadi pertanyaanku, kok bisa pengajaran atau penyampaian Tuhan tadi dari Musa ke Maliaki udah benar, setelah Maliaki ke Yesus 400 tahun lamanya itu digugat pengajaran yang benar tadi? Kok bisa digugat? Philip Lae ini apa pintar tapi pura-pura bego kah atau gimana? Gini, dengar ya, dengar. Gini kan? Mulai masuk dari Ibrahim. Ibrahim dijanji Tuhan punya anak. Ya, dia kena apa belum selesai kok langsung kena. Memang kena. Assalamualaikum, kena.